Hati-hati, orang yang paling sering ketawa bareng lo sekarang mungkin adalah orang yang paling benci lihat lo sukses nantinya. Nah, selamat datang di Pikiran Liar Wanita, tempat gue bongkar habis semua rahasia gelap di balik interaksi manusia yang jarang orang sadar. Kali ini, gue bakal ngajak lo buat mikir ulang kenapa circle terdekat lo, temen-temen yang lo percaya itu, bisa jadi ancaman paling nyata buat masa depan lo. Ini bukan soal musuh yang terang-terangan kelihatan, yang nyerang lo dari depan. Tapi ini soal silent killer yang main halus, sembunyi di balik senyum dan tawa. Pakai manipulasi psikologis biar lo tetap di bawah, nyaman di zona mediocre bareng mereka. Lo pikir mereka peduli? Mungkin itu cuma kamuflase dari agenda tersembunyi mereka kan? Siap buat dengar kebenaran pahit nih? Kebenaran pahitnya adalah ini, bro dan sis. Realitanya, banyak banget temen deket lo itu sebenarnya nggak takut kalau lo gagal. Mereka itu justru takut setengah mati kalau lo berhasil. Kedengarannya kontradiktif kan? Tapi ini pure psikologi manusia yang sering banget diignore. Padahal, bahkan sama lo sendiri. Gue berani bilang, keberhasilan lo itu sebenarnya adalah cermin paling brutal buat kegagalan mereka sendiri. Semakin lo sukses, semakin jelas perbedaan antara lo dan mereka. Dan disitulah ego mereka ngerasa terancam parah. Ini bukan sekedar iri biasa yang lo lihat di medsos. Ini versi dark psychology dari fenomena yang namanya crab mentality. Lo tahu kan gimana kepiting di dalam ember? Nah, kalau ada satu yang mau manjat keluar, yang lain bakal narik dia ke bawah. Kenapa? Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak mau ditinggal sendirian di bawah. Mereka takut lo naik level sendiri. Mereka takut lo jadi beda. Mereka takut lo outgrow circle mereka. Secara bawah sadar, teman-teman lo ini mikir, kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Atau lebih parahnya, kalau dia bisa, berarti gue payah dong. Mereka nggak siap dengan validasi pahit itu. Mereka nggak mau jadi saksi bisu kesuksesan lo. Karena itu sama aja kayak melihat kegagalan mereka sendiri diputar ulang dalam bentuk 4K Ultra HD di depan mata. Mereka nggak siap kalau lo naik level sendirian, meninggalkan mereka dengan pertanyaan, kenapa gue masih di sini? Nah, itu sebabnya. Ego mereka yang terancam ini secara otomatis memicu mekanisme pertahanan diri yang licik. Tanpa lo sadari, mereka bakal ngegunain manipulasi halus supaya lo tetap di bawah, nyaman di zona mediocre bareng mereka. Ini bukan soal benci, tapi lebih ke kontrol supaya status quo mereka nggak terganggu. Mereka cuma pengen lo tetap jadi versi lama lo yang nyaman buat mereka, bukan versi lo yang lebih baik yang bisa jadi ancaman bagi sense of self-worth mereka. Nah, biar lo sadar gimana cara kerja mereka, gue bakal bongkar 2 teknik manipulasi gelap yang paling sering dipakai sama silent killer ini. Ini bukan cuma teori, tapi pola yang berulang, sadar atau nggak sadar. Yang pertama, namanya guilt tripping. Ini teknik yang licik banget, memanfaatkan rasa bersalah lo. Mereka nggak akan frontal bilang, jangan sukses. Tapi dengan nada melas atau menyindir, mereka bakal bilang hal-hal kayak, lo sekarang sombong ya sejak sibuk, udah lupa kita-kita yang dulu nemenin lo dari nol. Atau, kayaknya lo udah terlalu tinggi ya, susah diajak nongkrong kayak dulu lagi. Dengar kalimat-kalimat kayak gitu, apa yang lo rasain? Otomatis ada rasa gak enak kan? Ada beban di pundak lo, seolah kemajuan lo itu justru ngebuat lo jadi orang jahat yang ninggalin teman. Tujuan mereka simple. Mereka mau lo merasa bersalah karena mencoba maju, karena mencoba jadi versi yang lebih baik. Mereka mau lo mikir, mendingan gue kayak dulu aja deh, biar mereka nggak tersinggung. Nah, itu bagian dari triknya. Terus yang kedua, ini juga nggak kalah bahaya. Namanya social anchoring. Ini lebih halus lagi, tapi efeknya nancep dalam di bawah sadar lo. Mereka akan mengingatkan lo tentang masa lalu kalian yang sama-sama biasa aja. Ingat gak dulu kita susah bareng? Masa sekarang lo udah di atas lupa sama asal-usul? Atau mereka sering bilang, kita kan emang geng yang santai, gak perlu ambisius-ambisius banget kayak mereka-mereka itu. Nah,
tanpa lo sadari, kalimat-kalimat itu jadi jangkar, menarik lo kembali ke titik nol, ke level rata-rata, di mana lo dan mereka sama-sama merasa nyaman. Mereka menciptakan semacam norma mediokritas di antara kalian. Mereka bikin lo merasa punya kewajiban untuk tetap di bawah, tetap sama, tetap rata-rata, demi menjaga ikatan persahabatan itu. Ini adalah taktik manipulasi psikologis agar lo merasa harus mempertahankan status quo supaya mereka punya teman buat ngerasa gagal bareng-bareng. Karena kalau lo berhasil, itu bakal jadi cermin kegagalan mereka sendiri. Oke, sekarang giliran gue bongkar sinyal bahaya selanjutnya dari silent killer kesuksesan lo. Kan, di poin sebelumnya kita udah bahas soal norma mediokritas yang mereka bangun. Nah, sekarang gue mau lo lebih jeli lagi. Gue mau lo lakuin yang namanya social audit sekarang juga. Lo denger baik-baik. Perhatiin siapa di lingkaran pertemanan lo yang sering banget meremehin mimpi-mimpi lo, ngejatuhin semangat lo, tapi selalu pakai tameng paling aman di dunia. Cuma bercanda doang, elah. Dalam kacamata dark psychology, jokes atau bercandaan itu adalah salah satu cara paling aman, paling licik, dan paling efektif buat nyalurin agresi tanpa harus kelihatan jahat. Ini semacam agresi pasif yang terbungkus rapi dalam tawa. Mereka bisa bilang apa aja yang nusuk hati lo, yang bikin lo ragu sama diri sendiri. Terus tinggal bilang, jangan baper dong, ini kan cuma jokes. Dan lo seringnya jadi serba salah. Gak enak hati kalau marah, karena nanti dibilang gak bisa diajak bercanda. Padahal, jauh di lubuk hati lo, itu rasanya sakit dan bikin lo mikir 2 kali buat maju. Gimana cara bedain mana kritik membangun yang tulus dari teman yang peduli, sama mana hinaan halus yang dibungkus jadi bercandaan? Gampang. Pertama, perhatiin intensinya. Kritik membangun itu niatnya buat bikin lo lebih baik, buat kasih solusi, atau paling nggak bikin lo sadar potensi yang belum lo lihat. Mereka fokus ke tingkah laku atau ide lo, bukan menyerang pribadi lo. Contoh, menurut gue presentasi lo tadi kurang di bagian data, mungkin bisa diperdalam lagi. Ini namanya kritik. Nah, kalau hinaan halus, intensinya adalah menjatuhkan. Mereka pengen lo ngerasa kecil, ngerasa inferior. Fokusnya bukan ke performa lo, tapi langsung ke identitas atau kapasitas lo secara umum. Contoh, lo mah mana bisa sih ngerjain itu? Kan emang dasarnya lemot. Terus diakhiri tawa. Bercanda bro. Ini bukan bercanda, ini agresi. Kedua, perhatiin efeknya ke lo. Kritik membangun itu meskipun kamang pedes, tapi ujungnya bikin lo termotivasi buat memperbaiki diri. Lo dapet insight, lo jadi semangat. Kalau hinaan halus yang berkedok candaan, itu bakal bikin lo down, ngerasa gak worth it, insecure, dan lama-lama lo jadi males usaha karena ngerasa percuma. Rasanya kayak... Oke, nah kalau lo udah sadar ada silent killer di lingkaran pertemanan lo yang hobi merusak frame dan self-worth lo dengan kedok bercandaan, terus solusinya gimana kan? Gue punya 2 jurus pamungkas buat lo. Pertama, terapkan information diet. Anggap aja ini puasa informasi. Lo nggak perlu pamer semua rencana besar atau mimpi-mimpi gede lo ke sembarang orang. Terutama ke mereka yang tadi udah gue bahas. Kenapa? Karena energi itu nyata bro dan sis. Mereka yang punya intensi buruk itu secara nggak sadar akan merusak vibrasi dan motivasi lo. Bahkan sebelum lo mulai melangkah. Jadi, jaga rahasia itu sampai semuanya jadi nyata. Biarin pencapaian lo yang bicara, bukan janji-janji yang belum terjadi. Ini bukan berarti lo jadi antisosial ya, tapi lebih ke strategic sharing. Pilih orang yang tepat buat jadi support system, bukan sabotage system. Kedua, ini yang paling seru. Lo harus jadi detektif. Setelah lo berhasil mencapai achievement kecil sekalipun, mungkin dapat nilai bagus, proyek kelar, atau dapat promosi, perhatiin respon mereka. Firmly. Jangan cuma dengerin apa yang keluar dari mulut mereka, tapi observasi micro expression mereka. Micro expression itu reaksi emosional singkat banget, cuma sepersekian detik, yang muncul di wajah kita tanpa sadar. Ini adalah jendela kepikiran bawah sadar seseorang. Kalau mereka ngucapin selamat, tapi ada kilatan mata sinis atau cemberut tipis yang langsung hilang,
itu sinyal. Atau yang paling sering, Dachshund smile yang palsu. Dachshund smile yang asli itu melibatkan otot di sekitar mata yang bikin kerutan di ujung mata, atau crow's feet. Kalau senyum mereka cuma di mulut doang, maksa, dan matanya datar, itu 99% senyum basa-basi yang menyimpan iri hati. Mereka nggak genuinely senang buat lo kan? Dan kalau lo nemuin sinyal-sinyal kayak kilatan gaslighting, ekspresi meremehkan, mata yang sedikit memutar, atau senyum maksa yang cuma nyampe ke bibir, bukan ke mata, itu alarm keras buat lo. Itu sinyal kuat kalau lo harus mulai jaga jarak, secara fisik atau emosional, demi kesehatan mental dan masa depan lo. Jangan biarin mereka jadi silent killer kedua kalinya. Nah, gue tahu. Kadang lo ngerasa berat harus ngelepas orang-orang yang udah lama di sekitar lo. Tapi denger baik-baik. Karena kesuksesan itu pasti bakal bikin lo kehilangan beberapa temen. Itu sebuah harga yang harus lo bayar. Tapi itu jauh lebih worth it daripada lo kehilangan masa depan lo. Cuma gara-gara mau muasin ego orang lain. Atau cuma biar dikira setia kawan. Ingat, real talk aja. Sebagian dari mereka itu gak pernah pengen lo maju lebih dari mereka. Jaga frame lo. Jaga visi lo. Jaga rencana-rencana besar lo. Jangan biarin silent killer ini matiin potensi lo yang sebenarnya. Potensi lo itu emas. Jangan biarin dirusak sama energi negatif dan rasa iri orang lain. Stay sharp. Bergerak dalam senyap. Fokus sama diri lo. Sama growth lo. Biarkan mereka mikir apa aja. Yang penting lo tetap pada jalur lo. Nah, kalau lo ngerasa insight dari pikiran liar wanita ini ngebuka mata lo, jangan lupa subscribe ke channel ini. Karena di sini gue bakal terus bongkar rahasia-rahasia gelap psikologi yang wajib lo tahu. Biar lo gak gampang dimainin dan bisa mencapai puncak lo.